Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai penyusunan anggaran. Baik, sebelum kami melangkah ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Rizka Absari, saya sendiri selaku moderator pada kali ini. Yang kedua ada Delvina Sonda dan Reflianto. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas materi. Nah, adapun submateri dari kelompok kami yang pertama, pengertian dan definisi anggaran, yang kedua, karakteristik anggaran, yang ketiga, fungsi anggaran, yang keempat, jenis-jenis anggaran, dan yang terakhir, sistem penyusunan anggaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada para pemateri untuk memaparkan pematerinya. Kepadanya, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian dan definisi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis. Kegiatan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang akan datang diperlukan sebagai pedoman kerja. Menurut Catur Sasongko dan Safrida Rumandang, pengertian anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa anggaran dalam suatu perusahaan harus disusun secara sistematis. Pengertian tersebut juga menggambarkan bahwa setiap manajemen diharapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan, sehingga anggaran perusahaan merupakan suatu asumsi tertentu. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi kedua akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai karakteristik anggaran. 3 karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran yang penyusunannya berdasarkan program. Meskipun anggaran adalah bentuk perencanaan, namun untuk penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Anggaran harus mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan. Jika anggaran dibuat hanya karena pembagian dana, maka dikhawatirkan menjadi tidak sesuai dengan tujuan utama perusahaan, karena setiap kegiatan atau program perusahaan memiliki nominal anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, anggaran dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban perusahaan dibagi menjadi 4 pusat. Yang pertama, pusat biaya, yang kedua, pusat investasi, pusat laba, dan pusat pendapatan. Penyusunan anggaran perusahaan yang tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing pertanggungjawaban pusat akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai pada setiap karakter. Ini berakibat pada ketidakteraturannya dalam pembagian anggaran. Dan yang terakhir, anggaran dalam realisasinya mampu sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Anggaran dibentuk dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Selanjutnya, perencanaan anggaran dibutuhkan agar suatu perusahaan dapat berjalan seimbang antara jalannya keuangan dan jalannya kegiatan. Bagi suatu bisnis perusahaan yang sedang berkembang, anggaran menjadi hal vital yang harus benar-benar disusun berdasarkan tujuan dasar bisnis. Baik, materi ketiga adalah fungsi anggaran. 4 fungsi pokok anggaran. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang dimana dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, serta strategi yang akan digunakan, dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah mereka rancang tersebut. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Setiap sumber daya yang ada harus diserahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa sumber daya tersebut telah bekerja secara benar dan baik, yang dimana fungsi ini berkaitan erat dengan upaya menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dan dengan efektif maupun efisien. Baik, materi jenis-jenis anggaran akan dipaparkan oleh Saudari Delvina Sonda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di suatu periode tertentu. Anggaran perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Kemudian yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan. Anggaran keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran investasi, anggaran kas, dan proyek neraca. Baik, yang kelima, sistem penyusunan anggaran, di mana adapun proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama otoriter atau top-down, yang kedua demokrasi atau bottom-down, yang ketiga campuran top-down dan bottom-down. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dan kebijakan umum perusahaan. Yang kedua, data masa lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik strategis, pesaing dan gerak pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Yang keenam, penelitian untuk pengembangan perusahaan tertentu. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, kegiatan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang akan datang dan diperlukan sebagai pedoman kerja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.